Baik Bapak Ibu, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan coba pembelajaran tatap maya kita kali ini. Salam bahagia, semoga aktivitas kita hari ini berjalan lancar, teman-teman semuanya sehat, dan dilancarkan segala aktivitas. Mengawali pembelajaran kita tatap maya kali ini, kira-kira selama pembelajaran tatap maya sebelumnya, kira-kira ada yang masih ingat apa-apa saja tentang pembelajaran yang kita sudah coba mulai dari kemarin-kemarin? Materi-materi apa saja yang teman-teman ingat? Kira-kira apa-apa saja ya? Yang pertama, refleksi. Oke, refleksi. Yang kedua, apa? ABD. ABT. Ya, asset based thinking, kekuatan tentang kekuatan aset, ya. Yang ketiga, yang pertama paradigma. Baru ya paradigma, terus refleksi, ABT, terus yang keempat kemarin adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, ya, yang diferensiasi dan segala macam itu. Kemudian hari ini kita akan coba membahas bersama terkait dengan penerapan kurikulum dalam pembelajaran PJOK, ya. Seperti biasa, kesempatan bersama, menyalakan kamera, mematikan mikrofon. Apabila yang ada ingin ditanyakan, raise hand. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu, tunggu ya, biar saya ada waktu lagi. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka serta keterkaitan dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Nah, materi ini hampir sama dengan kalau yang pernah ikut guru penggerak, ini pertama kali mereka bahas di modul ini. Yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Berikut, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Nah, tentunya teman-teman sudah mulai memikirkan, nah apa itu ya sebenarnya backward design, terus bagaimana cara penerapan kurikulum PJOK. Nanti kita akan coba urutkan satu persatu sesuai dengan tujuan pembelajaran kita kali ini. Ini agenda kita, backward design, pengembangan kurikulum PJOK, pemikiran Ki Hajar dan Merdeka. Backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Nah, sebelum saya masuk di aktivitas ini, kira-kira saya minta informasi dulu dari teman-teman tentang apakah pentingnya kurikulum dalam pembelajaran PJOK itu sangat bermanfaat, sangat penting. Menurut teman-teman bagaimana? Kita diskusi dulu. Ada yang ingin berbagi? Ya, Kak Franky. Untuk pengembangan keterampilan dan pengetahuan serta fisik serta didik. Oke, jadi tujuannya ke situ ya, pengembangan aktivitas pengetahuan keterampilan, ya, aktivitas keterampilan, pengetahuan dan fisik yang afektif, apalagi satu psikomotor dan kognitif ya, yang 3 itu ya. kognitif, ya. Ya, itu tujuan dari kurikulum. Nah, kurikulum itu kira-kira menurut teman kurikulum itu apa sih sebenarnya? Kalau menurut teman-teman?
Kalau Kak Endang, kurikulum itu apa sih sebenarnya menurut Kak Endang? Ada yang tahu? Oke, terima kasih. Kalau menurut saya kurikulum itu merupakan suatu proses pembelajaran yang ada di sekolah, maksudnya menyangkut mapel. Oke, terima kasih Kak Endang. Yang lain ada yang ingin disampaikan tentang apa sih sebenarnya itu kurikulum? Pedoman pembelajaran. Pedoman pembelajaran, bagus sekali. Apalagi jadi Kak Endang punya tadi tentang kurikulum itu sebagai perangkat ya, perangkat termasuk pedoman pembelajaran yang menjadi akses utama kita ya, pegangan utama kita sebelum melakukan pembelajaran. Nah, teman-teman saya tanya, apakah kita bisa mengajar dengan efektif ketika kita tidak memakai kurikulum itu ya, tidak menerapkan kurikulum yang sesuai dengan kurikulum yang ada? Apakah kita bisa mengajar dengan efektif, teman-teman? Tidak bisa berjalan. Tidak bisa berjalan. Tidak bisa berjalan dengan Oke, baik. yang lain teman-teman bagaimana? Kalau menurut saya itu proses pembelajaran tidak berjalan karena tanpa kurikulum kita tidak bisa berbuat apa. Kita mengajar sesuai kurikulum yang diterapkan. Oke, terima kasih. Yang lain bagaimana? Di sini ada beberapa orang yang aktif. 10 ya. Kak Haidir, Kanispa, Katrio. Bagaimana tanggapan teman-teman lain? Kalau saya, kalau tidak dengan dasar kurikulum dalam pembelajaran itu tidak memperjelas arah pembelajaran. Ya, jadi oke, jadi sesuai yang dikatakan lagi tadi oleh Kak Prengki Kasiar aja, jadi pengembangannya itu mengarahkan ke aktivitas yang menjadi tujuan pembelajaran yang harapan untuk kita sebagai guru, kita dapat mengembangkan aktivitas kognitif, psikomotor sama dengan yang afektif. Jadi 3 itu ya. Jadi begitu teman-teman. Saya rasa teman-teman sudah memahami. Bisa saja ya. Saya rasa bisa. Saya bisa kalau saya dalam saya mampu mengajar walaupun tidak pakai kurikulum, tetapi arah tujuannya itu tidak sampai ya. Tergantung kita ya, tidak jelas. Karena memang kurikulum itu kurikulum itu memang sudah disusun oleh pemerintah. Kita tinggal menyesuaikan. Nah, kurikulum sekarang yang ada itu kan yang kita kalau di masa saya ya, yang saya pernah alami yaitu KTSP, apalagi ya terakhir kemarin K13. Nah, di kurikulum yang baru sekarang kita ini, nah kita akan mengadopsi dengan kurikulum Merdeka. Ini tentunya teman-teman hal yang baru untuk kita teman-teman. Teman-teman di samping belum mengetahui bagaimana penerapan kurikulum Merdeka ini ya, yang terbaru ini kurikulum di pembelajaran PJOK, kemudian efektivitas pembelajaran PJOK itu yang bagaimana sampai kita bisa merasa puas ya terkait dengan apa yang kita ajarkan kepada peserta didik dengan mengadopsi kurikulum yang ada sekarang. Karena memang pada dasarnya pengertian kurikulum itu adalah merupakan rencana ya. Ya, seperti yang dikatakan tadi. Jadi torang PP rencana dan program ya pendidikan yang menjadi pedoman. Nah, itu yang saya bilang tadi, pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan
atau proses pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu dalam pendidikan. Tentunya semua yang yang berhubungan dengan kurikulum. Kurikulum itu dia memang pusat yang bikin ya. Nah, bagaimana mereka menciptakan kurikulum? Berdasarkan pengalaman, berdasarkan observasi, berdasarkan penelitian terlebih dahulu, dengan kemudian mereka menyusun dan disesuaikan dengan ketika kita menerapkan kurikulum atau materi yang cocok di sekolah kita ya teman-teman. Jadi tidak semua ya kurikulum yang mereka susun yang dari pusat itu bisa kita terapkan di sekolah, menyesuaikan dengan karakteristik sekolah dan karakteristik peserta didik. Itu teman-teman. Kemudian memang kurikulum ini berubah-ubah, itu bukan kita yang rubah ya. Kami hanya kami hampir sama dengan guru penggerak. Kami tinggal mensosialisasikan bahwa khususnya yang di guru PJOK, kita sudah mengadopsi kurikulum terbaru, kurikulum Merdeka yang akan kita coba terapkan dalam pembelajaran. Kurikulum Merdeka itu apa saja? Ya, bagaimana kurikulum Merdeka itu? Apakah kita langsung merdeka? Maksudnya dari merdeka itu bebas ya. Merdeka itu namanya bebas, pengertiannya bebas. Semata-mata bahwa peserta didik bebas melakukan aktivitas, peserta didik bebas menentukan materi tanpa ada pendampingan guru, tanpa ada campur tangan guru bidang studi, kemudian tanpa ada instruksi yang jelas dari guru mata pelajaran. Tentunya tidak teman-teman ya, tetap kita menyesuaikan kurikulum yang ada, kemudian dari kurikulum tersebut lahir capaian pembelajaran ya, CP. Nah, pedoman kita itu di CP. Pedoman kita CP, kemudian kita akan susun yang sekarang, yang tadinya istilah kita RPP ya. RPP itu apa dulu? Kak Beni ada yang tahu RPP itu apa sih Kak Beni? Kepanjangan dari RPP. Kak Beni tahu ya? Rancangan, tentunya RPP ini sudah hal yang memang sini, rancangan proses pembelajaran ya nantinya, kemudian berubah menjadi modul ajar. Nah, di kurikulum Merdeka kita pakai istilah modul ajar. Tentunya penyusunan modul ajar itu berbeda dengan kurikulum yang kemarin K13 K13 itu berbeda, dia berbeda dengan kurikulum Merdeka sekarang. Nah, di sini yang saya bilang seksi. Teman-teman selama ini, kalau saya ya, sebelum saya memberikan informasi tentang semua kesalahan saya sebagai guru PJOK dari pengalaman saya mengajar, saya terus terang saya tidak tahu susun RPP teman-teman, atau modul ajar ya, kita pakai istilah sekarang modul ajar tentang kurikulum. Saya belum tidak tahu. Paling banyak saya mendownload, kemudian membeli. Kira-kira teman-teman ada yang seperti itu? Saya minta tanggapan dari teman-teman. Sama Kak, kalau saya juga download paling banyak. Oh, download ya. Sama lagi download. Teman-teman lain ada yang mencoba membeli atau mengcopy paste dari rekan atau teman-teman seangkatan kita yang di luar daerah, kemudian kita coba terapkan dan sesuaikan dengan kondisi sekolah yang ada? Kira-kira ada lagi yang seperti itu? Kalau saya buat sendiri pengembangannya. Luar biasa pengembangannya. Kalau Kak Fatli, mantap Kak Fatli ya. Jadi Kak Fatli sudah mulai paham tentang penyusunan modul ajar ya terkait kurikulum yang akan diterapkan dalam pembelajaran Kak Fatli. Kira-kira begitu Kak Fatli ya? Ya,
sedikit sebab SBM saya 2 itu sudah dari tahun 2022 semenjak penerapan IKN 2021. 2022 itu saya 2 sudah menerapkan IKN. Cuma waktu itu saya baru ikut 1-4, nanti di tahun berikut sudah 6 kelas. Tapi waktu 1-4 itu saya sudah menerapkan ke 6 kelas, cuman yang 4 kelas itu masih K13. Oh iya. Sehingga asesmennya itu saya mengikuti yang raportnya K13 waktu itu. Oh iya. Nah, dari CP yang ini kan ada perubahan CP. Iya, terbaru. Ada perubahan CP terbaru. Dan itu yang sementara disusun baru sampai di pemetaan tujuan. Pemetaan Masih tujuan. membedakan antar fase, baru sampai di situ. Oh iya. Makasih Kak Fadli atas informasinya. Teman-teman semua, tunggu Kak Fadli. Kak Fadli di 1-6 sudah menerapkan kurikulum Merdeka? Iya. 1-6 ya? Kurikulum Merdeka. Oh iya. Teman-teman lain ada yang masih memakai kurikulum yang lama? Saya minta informasinya. Saya kelas 6 masih K13. Kelas 1 sampai 5 modul Saya aja. SMP 3 kelas kurikulum Merdeka. Oh iya. Kak siapa yang tadi itu? Yang kelas 36? Kelas 56 ya, yang kurikulum Merdeka? Kak Swiki kalau salah. Oh chattingannya. Oh, Kaswiki K13. Oh, 1, 2, 3, 4 itu sudah menerapkan kurikulum Merdeka. Kalau Kak Beni bagaimana? Yang di penelitian sana bagaimana? Penerapannya sudah memakai kurikulum terbaru yang kurikulum Merdeka atau masih K13? Sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, kurikulum Merdeka. Kak Beni dapat modul ajarnya Kak Beni susun sendiri? Kalau untuk pertama waktu menggunakan kurikulum Merdeka, sempat minta teman. Minta sama teman? Ya, sama temannya. So, pengalaman kemudian mulai merancang sendiri. Apa nama itu? Menjadi contoh yang teman punya itu. Oh, materinya tinggal dicocokkan dengan keadaan sekolah, ya. Oh, jadi seperti itu. Oke. Jadi kalau di sekolah saya juga, saya yang sekarang, yang tahun kemarin itu saya baru kelas 1 sama kelas 4. Nah, untuk sekarang saya sudah coba terapkan semua karena memang perintah. Dan saya baru belajar tentang pengembangan kurikulum yang sekarang ini dalam penerapan bidang studi PJOK yang khusus kita ya. Di PKG PJOK kemarin, saya peserta yang paling banyak ngomong, yang saya paling banyak bercerita, paling banyak bertanya terkait dengan kurikulum. Saya terus terang, saya tidak tahu penyusunan kurikulum. Karena kalau cuma yang kemarin saya di masih honor di mana di Gorontalo itu saya mengajar SMK. Saya agak tahu itu masih kita pakai KTSP 2011 sampai 2013 baru dapat rasa itu yang KTSP sama K13. Sedikitnya saya agak paham. Nah, di Bolsel saya enggak pernah kita orang yang saya enggak pernah ikut KKG PJOK atau pengembangan tentang penyusunan kurikulum, bagaimana cara menyusun kurikulum itu saya enggak pernah. Dari 2018 sampai 2024 itu saya enggak pernah ikut tentang bagaimana cara pengembangan atau penyusunan kurikulum. Makanya saya paling banyak download seperti Kak Frankie sama Kak ini tadi, dengan paling banyak beli tentang kurikulum. Tetapi saya tidak mengerti bagaimana saya mencoba di kemarin itu di PKG PJOK, saya paling banyak ngomong itu, saya minta bagaimana kita yang khususnya di guru-guru PJOK bisa menyusun rencana pembelajaran atau modul ajar.
biar yang sesimpel apa saja sesuai dengan kurikulum yang sekarang. Biar kita tahu. Nah, sedikitnya ada saya sedikit ilmu sedikit kepada teman-teman tentang materi ini, bagaimana cara menyusun modul ajar yang sesuai dengan kurikulum sekarang. Nah, teman-teman yang ikut PPG sekarang di modul pertama itu, modul 1 itu dia penyusunan, dia penerapan kurikulum ya, atau pembelajaran berdasarkan UBD. Itu yang sekarang. Kalau mungkin ada teman-teman kasih info, siapa yang sekarang Kak ini bisa minta informasinya tentang yang modul 1 itu, yang dalam PPG. Kaswiki, saya minta ininya, kemudian Kanispa, Kanoto, yang sementara ikut PPG atau teman-teman yang lain sementara ikut PPG, kira-kira di penyusunan UBD itu bagaimana untuk teman-teman? Kalau untuk penyusunan UBD itu sama dengan proses penyusunan modul ajar atau rencana pelaksana pembelajaran atau RPP. Ya. Sama, ada menetapkan tujuan, menentukan asesmen, dan merancang kegiatan. Itu sama. Jadi UBD ini proses kita menentukan, sama dengan RPP kan ada atau modul ajar itu ada tujuan pembelajaran apa ya kan, terus asesmennya apa, penilaiannya apa, terus langkah-langkahnya apa, itu sama di prosesnya UBD. Seperti itu. Jadi hampir sama dengan kurikulum yang kemarin? Ya sama, tetap sama. Kalau kurikulum Merdeka kan ada capaian pembelajaran kan, ada capaiannya, ada tujuannya, ada kompetensi awalnya ya kan, ada elemennya, terus itu aja sih yang beda dengan, kalau dengan RPP yang beda cuma itu, yang beda menurut saya. Langkah-langkahnya itu tetap ada kegiatan-kegiatan inti pendahuluan itu sama. Oke, terima kasih Kak Swiki atas informasinya. Nah, ini semua RPP itu pasti ada ya, semua kerangka modul ajar itu hampir sama dengan yang kurikulum kemarin. Tetapi ya, yang menjadi DP beda itu di mana teman-teman? Kalau kurikulum Merdeka setelah teman-teman mempelajari modul 1 yang kemarin PPG yang tentang UBD itu, perencanaan under by design itu. Pak Prengki, coba Pak Prengki, apa ada beda kira-kira? Kalau saya sih, menurut saya enggak ada sih. Namanya kalau kita kan, menurut saya yang setelah saya pelajari, secara yang beda pembelajarannya atau kerangka penyusunan kerangka penyusunan modul ajarnya itu. Ya. Oh, kerangka penyusunan modul ajarnya. Kalau kerangkanya itu yang bedanya. Di situ ada capaian pembelajaran, ada kompetensi awal, dan yang paling penting ada profil Pancasilanya atau kelimanya. Oh, begitu. Kelima, ya ada kelimanya. Terus kita menentukan tujuan pembelajaran, menentukan alur tujuan pembelajaran, terus apalagi Pak Prengke, menentukan elemennya gitu. Kita cari elemennya. Seperti contoh kayak bola voli kan, ada elemen gerak. Oke. Jadi memang sama. Ya bedanya cuma itu sih. Pembelajaran tetap sama. Oke, Kanoto boleh mikrofonnya kan. Oke, terima kasih ya Kak Swiki atas informasinya. Ya, siap. Kasih tepuk tangan dulu, semangat untuk Kak Swiki. Terima kasih. Dua. Kemudian tanggapan teman-teman bagaimana? Yang resen tadi Kak Prengki, saya minta ini ya. Sebelum ke Kanoto, saya minta tanggapannya dari Kak Prengki dulu. Saya resign tadi. Oh, yang resign tadi siapa dulu? Oh, Kak Fatli. Sorry, maaf. Kak Fatli ya, maaf Kak Fatli. Kak Beni minta tolong mikrofonnya dimatikan dulu. Nanti kalau ada ingin bercerita biar enggak mengganggu ini ya. Mohon maaf ya Kak Beni. Ayo Kak Fatli minta ini tadinya. Menurut Kak Fatli bagaimana?
Saya mau informasi tentang antara kurikulum Merdeka dengan yang ada di PPG itu tentang pendekatan pembelajaran understanding itu by design. Dia kalau dari kurikulum Merdeka itu sendiri, dia berdasarkan CP, penyusunan pengembangan perangkat ajarnya itu dia berdasarkan CP yang diterbitkan oleh kementerian. Kalau dia tentang pendekatan understanding by design itu, dia dirancang dari asesmen. Kita asesmen dulu kebutuhan belajar siswa itu apa, kemudian kita tentukan tujuan pembelajarannya. Dia kalau dari kurikulum Merdeka, tujuan pembelajaran ada, kita tinggal mengembangkan istilahnya pemetaan tujuan pembelajaran. Kita petakan dari tujuan ke alur tujuan, kemudian pemetaan. Nah, kalau dengan UBD itu sendiri dia berbeda. UBD dia dimulai dari kita melihat asesmen kebutuhan belajar siswa, peserta didik seperti apa, kemudian kita tentukan tujuan pembelajarannya. Itu menurut saya. Terima kasih. Oh iya, makasih Kak Patli. Nah, saya juga kemarin ada saya juga terpanggil di piloting tahap 2 setelah saya mempelajari tentang penyusunan understanding by design itu. Memang langkah-langkahnya itu dia yang pertama sekali kita akan lakukan itu adalah asesmen, biar mengetahui terlebih dahulu kemampuan dasar dari peserta didik. Kemudian disusun tujuan pembelajaran. Nah, khusus di kita yang PJOK itu khusus yang kita di PJOK, kita menerapkan pembelajaran yang seperti ini, backward design. Yang bagaimana backward design itu nanti sebentar kita bahas ya sama-sama teman-teman. Saya minta tanggapannya dulu dari Kak Muhammad Noto tadi yang raise hand sebelum Kak Patli. Terima kasih ya Kak Patli atas informasinya. Ya. Ya, terima kasih. Kalau dari saya Kak Fasil sama dengan yang Pak Patli tadi ada jelaskan. Itu kalau untuk UBD itu dia terang harus menentukan asesmen dulu, kemudian terang pelajari apa yang kebutuhan peserta didik seperti itu. Sedangkan kalau yang kurikulum dulu saya tidak menggunakan itu asesmen seperti itu. Ya, sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Noto atas informasinya ya. Jadi ya begitu teman-teman, kita banyak persepsi terkait dengan ini. Sekarang begini, saya tidak mempersalahkan teman-teman, silakan, karena memang itu berdasarkan menurut pemikiran teman-teman tentang bagaimana cara menyusun kurikulum untuk penerapan ke pembelajaran PJOK ya, khususnya kita. Kemudian saya tidak menjudge bahwa saya yang lebih benar, enggak ya. Sama-sama kita belajar, sama-sama kita coba membahas tentang modul ini, kemudian penerapannya ke pembelajaran kita dengan berbagai ragam pendapat dari teman-teman. Setelah teman-teman mempelajari modul yang kemarin itu yang under by design, kemudian ada lagi yang khusus memang yang sudah pernah ikut KKG tentang penyusunan kurikulum, kemudian penerapannya. Nanti kita coba satukan sama-sama, khususnya yang guru PJOK ya, bagaimana cara menyusun program pembelajaran ya, yang kita bisa akan terapkan dalam pembelajaran kita nanti. Saya baru belajar, saya cuma dapat pengetahuan sedikit dari PKG PJOK menurut pemahaman saya, dan saya akan coba share kepada teman-teman. Kami diarahkan seperti ini, penyusunan pembelajarannya seperti ini, ya. Nah, kita yang di guru PJOK itu akan apa yang saya bilang tadi, menerapkan pembelajaran itu. Kita akan pakai yang model backward design ini ya teman-teman. Dia hampir sama dengan under by design. Nah, bagaimana itu yang backward design itu teman-teman? Nah, kita akan coba bahas satu-satu ya teman-teman. Saya di sini seperti yang saya katakan tadi, sama-sama kita belajar, kita coba
susun dengan sesuai dengan pemahaman teman-teman yang lain. Oh, Kak Swiki kenapa? Nggak muncul ya? Ini ada muncul, yang lain teman-teman muncul di layar teman-teman untuk slide? Ada. Ya, layar yang sekarang apa layar sekarang? Layar apa sekarang? Yang ini sekarang, menurut Bapak Ibu, dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman Bapak Ibu tentang kurikulum PJOK? Oke. Ada. Kalau dari 1 sampai 10, kira-kira pemahaman tentang kurikulum khususnya kita PJOK, kira-kira nilai teman-teman berapa? Menurut pemahaman teman-teman? Kok saya 1 tahu? 1. Nggak apa-apa. Sama-sama kita belajar. Saya juga tulis. Agak bingung masalahnya, dengan kurikulum. 5. Kak Noto, nah. 5. 5. Ya, standar 56 lah. Standar 56. Kanispa seharusnya sudah lebih tahu karena UBD juga itu kan program dari turunan dari kurikulum Merdeka ya Kanispa. Setelah Kanispa mempelajari tentang Under by Design itu, setidaknya karena Kanispa sudah tahu bagaimana mendesain, merancang semua tentang perangkat modul ajar itu. Kanispa sudah mulai paham. Oke, yang tadi ada yang 5, 6, ada yang 1. Nah, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK yang di sekolah? Tentunya saya sudah ini tadi tujuannya untuk bisa kita mengetahui atau mengembangkan tentang sikap pengetahuan ya, seperti itu ya, dan keterampilan teman-teman. Tunggu ya, masih azan. Saya break sedikit. Nanti sore. Oke teman-teman yang mau suka sholat silakan dulu sholat, tidak apa-apa, saya persilakan. Kemudian saya lanjut ya sambil menyesuaikan teman-teman. Nah, menurut capaian pembelajaran PJOK yang kurikulum Merdeka sekarang, pendidikan jasmani, kesehatan dan olahraga bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam, yang seperti saya katakan tadi, dalam tujuan yang 3 itu, afektif, psikomotor, sama kognitif. Mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan, konsep, strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas, dan menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Nah, ini
capaian pembelajaran yang disusun oleh pemerintah ya, kita akan terapkan dalam tujuan pembelajaran. Seperti yang capaian pembelajaran yang di slide Bapak Ibu, teman-teman ya. Di situ kita bisa mengembangkan, menerapkan dan mengevaluasi ya. Jadi di situ evaluasinya apa? Asesmen, dia termasuk. Kemudian penerapannya bagaimana? Apakah kita pakai metode pembelajaran yang kontekstual seperti itu kan biasanya. Ada juga metode mengajar yang paling banyak guru yang menjelaskan itu namanya apa? Metode pembelajaran yang komando. Ada yang seperti itu. Nah, di kurikulum Merdeka ini ya, di kurikulum Merdeka ini metode pembelajaran kita dari yang 50 ada nanti di tatap muka ya. Ada 9 kalau enggak salah. 12 kalau enggak salah 12. Ada metode pembelajaran ada 16 itu, yang 1 sampai 5 itu kita masih memakai model pembelajaran yang paling banyak gurunya aktif. Paling banyak gurunya yang jadi fasilitas, yang jadi apa? Yang jadi kayak metode ceramah seperti, pokoknya paling banyak guru yang ngomong. Untuk yang 6 sampai 12 itu paling banyak dari 60%, 70%, 89% itu siswa yang aktif. Nah, di kurikulum Merdeka kita yang khususnya di PJOK pengembangan penyusunan modul ajar itu yang berdasarkan backward design itu dia seperti itu teman-teman. Kita lebih memberikan keaktifan kepada peserta didik, kemudian mereka yang akan merasakan sendiri tentang materi apa yang kita ajarkan teman-teman. Mereka yang bisa menilai, bisa yang namanya itu peer assessment seperti itu ya teman-teman. Nah, dalam pembelajaran PJOK modelnya kita seperti itu. Yang backward design itu ya seperti ini. Kita dituntut yang kurikulum sekarang menggunakan mengadopsi tentang penyusunan kurikulum berdasarkan backward design atau penyusunan modul ajar berdasarkan backward design. Yang bagaimana backward design itu teman-teman? Backward design itu dia yang pertama, dia harus ada identifikasi dulu. Yang pertama adalah capaian pembelajaran. Kitoran P ini itu di capaian pembelajaran karena CP itu adalah pemerintah yang susun. Kita tinggal mengembangkan CP-nya. Setelah kita dapat CP per fase dari SD sampai SMA sederajat, kemudian kita masuk ke tujuan pembelajaran. Sebelum ada tujuan pembelajaran juga yang namanya yang kita harus mengidentifikasi tujuan pembelajaran itu namanya merumuskan tujuan pembelajaran terlebih dahulu teman-teman. Kemudian langsung masuk ke tujuan pembelajaran. Setelah situ, ini susunannya ya. Ini kerangka penyusunan model pembelajaran. Simple ya untuk kita yang PJOK. Kemudian setelah tujuan pembelajaran, kita dapat tujuan pembelajaran dari CP, dia masuk ke bagian asesmen. Kita langsung asesmen. Biasanya di kurikulum kemarin ya, asesmen itu nanti ke belakang. Nah, kita orang di backward design ini, dia penyusunannya setelah tujuan pembelajaran kita menyusun asesmen. Setelah asesmen baru itu dia merancang atau merencanakan kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan pada saat proses pembelajaran. Begitu teman-teman. Jadi untuk backward design tiga hal utama ini yang teman-teman harus ingat saja. Yang pertama tujuan pembelajaran berdasarkan CP, yang menentukan tujuan pembelajaran, yang kedua asesmen, dan yang ketiga adalah kegiatan pembelajaran. Dia hampir sama dengan UBD teman-teman ya. Ya. Tetapi UBD dorang punya
asesmen awal namanya, asesmen awal terlebih dahulu. Untuk apa tujuan dari asesmen awal itu kalau yang di UBD yang sekarang? Mereka mengetahui dulu pengetahuan awal tentang sebelum menerapkan tujuan pembelajaran yang akan kita terapkan dalam proses pembelajaran. Itu yang di UBD. Nah, sekarang kita yang di BWD ini atau backward design ini, khususnya kita yang PJOK, kita mengampu atau mengadopsi backward design ini, teman-teman. Model penyusunan backward design. Kira-kira sampai situ bisa teman-teman pahami? Bisa. Ya. Jadi 3 itu ya. Nanti teman-teman bisa lihat di mana di LMS tentang ini kalau memang tentang penyusunan kurikulum. Yang lain belum bisa buka LMS karena memang belum menyelesaikan modul-modul sebelumnya. Kemudian yang teman-teman apa ya, sesuai dengan kalau saya setelah saya mempelajari dan menanya, paling banyak saya menanya terkait dengan penerapan BWD ini dalam kurikulum khususnya PJOK ya, backward design ini lebih mudah, teman-teman. Kita hanya tiga inti dari penyusunan modul ajar itu cuma memakai 3 ini: tujuan pembelajaran, asesmen, terakhir kegiatan pembelajaran. Jadi lebih mudah. Saya dengar tadi teman-teman banyak yang bilang harus punya kompetensi dasar. Ada yang punya yang pertama sekali profil Pancasila. Nah, saya sudah lihat RPP-nya atau modul ajar yang begitu, yang kurikulum merdeka. Nah, kita yang silakan teman-teman memakai itu, silakan teman-teman berkreasi tentang penyusunan modul ajar, tetapi jangan urutannya jangan ini ya, jangan salah tentang penerapan BWD ini, backward design ini. Yang pertama apa dulu? Tujuan pembelajaran. Ya, silakan Kak Fatli. Yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua asesmen, yang ketiga kegiatan langkah-langkah pembelajaran. 3 ini teman-teman yang harus teman-teman susun dalam ketika teman-teman melakukan penyusunan modul ajar. Silakan teman-teman menyusun yang lain, tetapi jangan melangkahi tiga susunan backward design ini, teman-teman. Ini yang saya dapati selama saya mengikuti PKG PJOK kemarin, ya. Jadi kami mencoba menyusun modul pembelajaran berdasarkan backward design ini, teman-teman. Kira-kira sampai di sini ada pertanyaan, teman-teman? Halo, teman-teman. Cek. Ya, Kak Fasil. Ya. Izin bertanya. Ya. Berarti kalau untuk sekarang yang kita akan terapkan pada proses pembelajaran di sekolah itu, kita sudah bisa menggunakan yang backward design ini? Yes, backward design ini. Jadi dari tujuan pembelajaran, apalagi yang kedua Kak Franky? Tujuan pembelajaran, asesmen, terus kegiatan pembelajaran. Ya, jadi tiga susunan ini saja yang akan kita ada gunakan. Dia lebih simpel, lebih simpel dari penyusunan RPP yang lain. Kemudian dalam kegiatan pembelajaran ini dia terdiri dari pendahuluan, inti dengan penutup juga. Ya, itu. Siap, jadi dari kegiatan pembelajaran tetap sama, ya, sama dengan yang RPP yang sebelumnya. Dari pendahuluan, kemudian kegiatan inti, terakhir kan penutup. Siap Kak, siap. Terima kasih.
Untuk ya terima kasih Kak Frank ya. Ya, Untuk penyusunan backward design ini lebih banyak itu kita mengeksplorasi tentang bagaimana yang kita akan coba terapkan dalam pembelajaran kita nanti di kegiatan intinya ini, di langkah-langkah pembelajaran, di yang ketiga. Itu teman-teman. Tujuan pembelajaran dari mana? Kita dapati kalau menurut Kak Beni yang saya sudah jelaskan tadi, tujuan pembelajaran kita dapat dari mana? Tujuan pembelajaran? Iya, kita dapati dari mana kalau kita menyusun modul ajar berdasarkan backward design. Capaian pembelajaran. Yes. Jadi yang paling utama sekali sebelum kita menentukan tujuan pembelajaran adalah capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran itu sudah tersusun, memang itu kita tidak boleh rubah ya. Itu memang sudah dari pemerintah, susunannya memang sudah dari pemerintah. Kemudian kita menentukan tujuan pembelajaran. Oke, Kak Haidir, enggak apa-apa, silakan hati-hati ya bawa ini kendaraannya, lebih fokus ke kendaraan, ya menyesuaikan saja. Kemudian sebelum menyusun tujuan pembelajaran berdasarkan backward design ini, kita harus mengetahui dulu, kita harus merumuskan terlebih dahulu bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran. Karena di capaian pembelajaran itu banyak sekali, ya, banyak sekali yang kita akan kembangkan per fase, ya, per fase. Di situ pasti ada yang mengembangkan, menerapkan, meningkatkan, mempraktekkan, mengetahui. Itu yang menjadi dasar kita menyusun tujuan pembelajaran. Nah, di tujuan pembelajaran teman-teman, tunggu ya. Siapa pikiran suka sekeras? Coba buka pati oma, pijat. Nah, jangan berganggu, coba sana. Nah, di tujuan pembelajaran itu kita akan menyusun namanya A, B, C, D. Sesuai seperti itu teman-teman. A itu apa? A itu adalah, ada yang sudah mulai paham tentang penyusunan tujuan pembelajaran? Ayo. A itu apa? Jadi susunan tujuan pembelajaran lagi itu ada 4 ya. A, B, C, D yang saya bilang tadi itu. Kak Fatli, Kak Swiki, Kak Noto sudah paham tentang penyusunan tujuan pembelajaran berdasarkan urutannya? Audiens, behavior. Yes. Audiens yang pertama. Kemudian yang kedua B itu apa namanya? Behavior. Kemudian kondisi. Ya, Condition, kegiatan kondisi. atau Terakhir adalah degree. Yes. Jadi 4 ini ya. Jangan tabaku balik B, C, D, A. Jadi dia berdasarkan 4 itu. Nanti kita akan coba kupas bagaimana cara penyusunannya. Mungkin bisa juga lebih kita perkuat di tatap muka kita tentang penyusunan tujuan pembelajarannya, itu tentang A itu apa, A itu audiens peserta didik tentunya. B itu behavior ya. Behavior itu yang bagaimana, Kak Swiki? Sudah paham? Kak Noto? Nah, behavior itu dia sama dengan apa yang akan dibuat. Peserta didik dapat apa? Itu namanya behavior, itu dorang melakukan apa? Kemampuan peserta didik. Kemampuan atau orang dapat mempraktekkan. Pokoknya dia yang berdasarkan dengan keterampilan yang akan dicapai oleh peserta didik. Nah, C itu apa? Kondisi ya teman-teman. Dalam pembelajaran itu kondisinya kakak-kakak mau bikin bagaimana? Teman-teman mau bikin bagaimana? Seperti itu. Di tujuan pembelajarannya. Nah, yang terakhir adalah degree. Degree itu dia seperti
dalam kehidupan, dalam konteks nyatanya seperti bagaimana. Contoh, saya kasih contoh ya, satu tujuan pembelajaran ini singkat, bisa dipahami oleh teman-teman. Nah, dari ABCD ya, susunannya seperti ini. A, peserta didik dapat mempraktekkan, contoh ini ya, mempraktekkan itu termasuk di B, behavior. Mempraktekkan teknik dasar, contoh passing bawah ya. Passing bawah pada permainan bola voli secara berpasangan. Itu kondisinya C. Secara berpasangan. Sudah sampai di situ, itu sudah memuat A, B, C, D. Kemudian degree dengan baik dan benar. Atau dengan benar, bisa dengan baik. Seperti itu teman-teman. Itu tujuan pembelajaran, susunan tujuan pembelajaran yang agak simpel teman-teman. Biar teman-teman bisa memahami apa yang bagaimana itu audience, yang bagaimana behavior, yang bagaimana degree-nya, yang bagaimana kondisinya, dan terakhir adalah degree-nya teman-teman. Bisa dipahami sampai di sini ya teman-teman? Bisa. Bisa ya, oke. Kak Franky sudah mulai ini. Kemudian silakan teman-teman mengembangkan tujuan pembelajaran berdasarkan CP ya. Asalkan tujuan pembelajarannya itu ABCD, susunannya ABCD. Nah, setelah menentukan tujuan pembelajaran, kita akan menentukan yang namanya kedua itu apa? Assessment. Asesmen, silakan teman-teman bisa memakai asesmen tentang pengetahuan, asesmen keterampilan, dan asesmen sikap ya. Di tiga itu terserah teman-teman memuatkan apa saja. Oke, silakan kasih gitu. Di tiga itu silakan teman-teman memuatkan asesmen sesuai dengan tujuan pembelajaran, disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Oke, Kak Swike silakan kalau ada ini pertanyaan. Nah, ada pertanyaan singkat tadi masalah. Ya. Tadi kan ada beberapa yang Kak Noto sama Kak Sapa tadi cerita. Kalau yang kurikulum ini kan merancang asesmen, tujuan, terus kegiatan. Kalau Sekeras kan, sedikit suara Kak Swiki. Yuk, udah dapat dengar. Cek. Begitu jadi ya, jadi ketua yang mana yang sebenarnya benar semua sih, tapi yang lebih bagusnya yang mana? Kita menerapkan asesmen dulu, menentukan asesmen dulu, terus kita menentukan tujuan, atau kita menentukan tujuan terus kita menerapkan menerapkan asesmen. Mana yang lebih bagus? Karena dari pemahaman tadi dari teman-teman seperti Kak Noto tadi, mereka menentukan asesmen dulu terus menentukan tujuan. Nah, kalau yang di sini kan yang ketua jelaskan itu kita menentukan apa tadi itu behavior ya kan, kondisi, terus habis itu asesmen. Kira-kira mana yang lebih bagus menurut ketua? Oke, terima kasih Kak Swiki atas pertanyaannya. Nah, kita yang khususnya di PJOK, nah saya bicara konteks PJOK ya, saya tidak tahu pelajaran lain. Kita dituntut ya untuk menerapkan kurikulum terbaru ini dengan model pembelajaran, dengan cara menyusun modul ajar menggunakan format backward design. Yang tiga ini, yang pertama menentukan tujuan pembelajaran, asesmen, dan kegiatan atau langkah-langkah pembelajaran. Bagaimana kita bisa menerapkan yang tadinya yang di PPG antara UBD dengan BWD tadi ini hampir sama sebenarnya teman-teman. Cuman kita terkadang salah memahami terkait dengan penyusunan program pembelajaran yang kita akan coba menyusun modul ajar. Kalau di backward design ya, tujuan pembelajaran, asesmen sama kegiatan pembelajaran. Di UBD ya, di UBD yang kita ada bahas topik yang PPG kemarin, di UBD itu asesmen yang terlebih dahulu. Kenapa teman-teman? Padahal
manfaat dari asesmen itu biar mereka mengetahui apa namanya, keterampilan awal atau keterampilan dasar terkait dengan pembelajaran yang sebelum kita akan kasih kepada mereka. Dalam BWD ya teman-teman, dalam BWD asesmen kenapa kedua? Karena dalam asesmen itu, ada yang sudah tahu, asesmen itu ada 3 kalau tidak salah teman-teman. Yang pertama asesmen apa? Formatif. Awal pembelajaran. Nah, awal pembelajaran, proses pembelajaran, dan di akhir pembelajaran. Yes. Makanya di BWD kita lebih lengkap sebenarnya teman-teman. Walaupun kita sudah tentukan, begini ya teman-teman, pemahaman teman-teman. Walaupun kita sudah tentukan tujuan pembelajaran, kita sudah bisa mengetahui bahwa pengetahuan dasar dari tujuan pembelajaran itu kita sudah bisa akan coba terapkan dengan menggunakan asesmen awal tadi. Paham teman-teman? Paham. Ya, contoh, saya kasih contoh. Kita sudah tentukan tujuan pembelajaran. Oke, materi kita hari ini tentang passing bawah dalam permainan bola voli. Nah, langkah yang kedua dalam penyusunan backward design, asesmen. Bagaimana kita orang mengetahui dulu asesmen awal ketika kita orang sudah kasih tahu bahwa tujuan pembelajaran kita terkait dengan permainan bola voli? Kita bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan pemantik teman-teman ya, terkait dengan asesmen awal untuk biar kita bisa pahami sampai di mana pengetahuan mereka tentang materi yang teman-teman berikan. Itu ya teman-teman, khususnya kita yang di PJOK kita menggunakan BWD. Dalam UBD kemarin banyak kita yang salah ini ya. Padahal sebenarnya kalau saya di ini Kak Swiki kemarin yang topik 1 itu, yang modul 1 saya pakai yang BWD. Semuanya saya pakai BWD. Sampai di UKIN-nya pun saya pakai yang BWD. Karena kita orang sekarang yang di kurikulum Merdeka khusus PJOK kita memakai penerapan atau merancang modul ajar berdasarkan backward design. Yang tujuan pembelajaran, asesmen, kegiatan pembelajaran. Bisa dimengerti Kak Swiki? Bisa. Ya, begitu ya teman-teman. Ada lagi ingin bertanya? Kanoto sudah paham? Teman-teman lain, Kak Trio. Kak Rivaldi Kobandaha. Yang masih sementara menyusun ini. Kalau saya kasih saran untuk untuk modul ajar, untuk apa yang masih sementara PPG, gunakan yang backward design. Dia hampir sama dengan UBD teman-teman. Cuma teman-teman terlalu memahami bahwa asesmen awal yang harus digunakan baru menentukan tujuan pembelajaran. Padahal di kurikulum yang sekarang, CP itu yang utama sebelum kita menentukan tujuan pembelajaran. Dalam tujuan pembelajaran, penyusunan tujuan pembelajaran itu berdasarkan ABCD. Jangan tukaran ya teman-teman. Ya, jangan yang C taruh di pertama. Nah, kemudian yang A taruh di akhir. Jadi seperti itu, ABCD semua teman-teman. Saya sudah kasih contoh yang paling simpel tentang tujuan pembelajaran, penyusunan tujuan pembelajaran. Kemudian kita lanjut. Sudah tadi diskusi. Nah, terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikan sebagai acuan? Bagaimana teman-teman?
tentunya ya teman-teman, yang seperti yang saya katakan di awal tadi, ya. Dalam pertama, maksudnya pada awal kita belum mengetahui tentang bagaimana cara menyusun modul ajar yang baik dan benar, itu rata-rata kita tidak tahu bagaimana proses pembelajaran. Yang kita tahu, oke, materi voli ya kita kasih voli, materi basket kita kasih basket, materi atletik kita kasih atletik. Jadi seperti itu. Harapan saya teman-teman sedikitnya terkait dengan ini, penerapan kurikulum pada PJOK ini, teman-teman bisa mengadopsi cara menyusun modul ajar berdasarkan backward design teman-teman ya, biar kita bisa sepemahaman, sefrekuensi lah semua yang guru PJOK membuat modul ajar atau RPP ya yang kita biasa kenal menggunakan format backward design. Bisa ya teman-teman? Nah, siap. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Saya bilang, saya yakin saya bisa menyesuaikan dengan karakteristik semua yang ada di sekolah. Kemudian, apabila saya mengalami kendala, saya akan memakai modul yang kemarin kita bahas, asset based thinking. Saya berusaha seperti itu. Walaupun kita ketertinggalan atau kekurangan alat-alat pembelajaran, kita bisa modifikasi teman-teman. Setidaknya mereka sudah bisa mengetahui tujuan pembelajaran yang kita akan kasih kepada mereka teman. Sedikitnya itu mereka sudah tahu. Ya teman-teman, jangan lagi sekarang berpikir negatif terkait dengan kekurangan apa yang ada di sekolah kita, berusaha memfasilitasi atau mengajarkan sesuai dengan tujuan pembelajaran dalam kekurangan kita yang ada semua aset di sekolah dengan memunculkan aset-aset yang terpikirkan oleh teman-teman dalam penggunaan pada pembelajaran nanti. Pikiran-pikiran positif lah ya teman-teman. Nah ini, memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkan ke dalam CP. Seperti yang saya katakan tadi teman-teman ya, CP itu memang itu siapa yang menyusun CP? Bukan orang. Yang menyusun CP itu pemerintah. Pemerintahnya siapa? Pakar-pakar olahraga, pakar-pakar pendidikan, ya, yang berdasarkan evaluasi, kemudian identifikasi awal, dan penelitian yang mereka sudah turun dari sekolah-sekolah. Kemudian disesuaikan dengan semua karakteristik yang ada di sekolah seluruh Indonesia ini teman-teman. Kemudian guru, nah kita yang akan menurunkan TP setelah kita menguasai atau melihat CP tersebut. Ya, tujuan pembelajarannya pun bisa kita rumuskan terlebih dahulu ya teman-teman, merumuskan dulu tujuan pembelajaran, baru kita dapat TP-nya. Kemudian bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar ke tujuan pembelajaran. Karena seringkali pengajar langsung fokus pada materi aktivitas yang akan dilakukan oleh murid. Dalam pembelajaran yang sekarang, siap Kak Fatli? Dalam pembelajaran yang sekarang teman-teman ya, diusahakan guru itu dia hanya menjadi fasilitator lah. Jangan di kurikulum sekarang itu kita lebih banyak menyuruh kepada peserta didik untuk lebih mengeksplor apa saja yang mereka kuasai tentang keterampilan, pengetahuan ya, kemudian membentuk sikap ya tentang afektif yang mereka bisa kembangkan, kemudian dijadikan satu
hal positif untuk mereka bisa terapkan sesuai dengan tujuan pembelajaran teman-teman. Ya. Kemudian, nah ini yang saya sudah jelaskan tadi. Backward design itu yang bagaimana? Yang pertama mengidentifikasi capaian pembelajaran, yang kedua menentukan metode penilaian asesmen tadi, yang ketiga merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran, kegiatan pembelajaran teman-teman ya. Yang ketiga itu. Backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaian teman-teman ya. Penyusunan program PJOK. Manakah yang benar definisi di bawah ini? Nah, saya minta tanggapan dari teman-teman. Setelah teman-teman saya jelaskan bagaimana penyusunan kurikulum, kemudian kita mengarah ke penyusunan modul ajar tentang backward design, saya ingin bertanya kepada teman-teman, pengetahuan awal untuk teman-teman. Kira-kira manakah yang benar definisi di bawah ini? Ini salah ya. Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Apakah kurikulum hanya, khususnya di PJOK ya, apakah kurikulum hanya untuk disusun berdasarkan hanya untuk mengetahui keterampilan teman-teman? Khususnya kita yang di PJOK. Tidak. Oke. Yang kedua, buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah satu kurikulum. Benar atau salah? Salah. Ya? Bisa kan? Tidak. Nah, Pak. Buku teks itu sama dengan Setuju, materi. setuju. Ya? Setuju. Setuju? Bisa. Apa Ibu? Buku teks peserta didik. Buku teks ini yang bagus. Buku pembelajaran. Teks tulisan. Ya. Buku pembelajaran. Atau buku paket. Kurikulum. Buku paket. Oh iya. Termasuk dalam kurikulum. Iya, termasuk. Iya. Ya? Iya, termasuk. Buku teks merupakan salah satu ya. Iya. Bukankah buku teks hanya sebagai panduan pembelajaran? Buku teks. Buku teks itu sama dengan ini. Apa namanya? Oh, buku guru, buku siswa, macam buku Ya, guru, buku siswa. Iya, panduan, buku panduan. Oh iya, panduan. Oh, panduan. Kalau saya buku teks itu termasuk kalau saya ya, ini buku buku apa namanya, paket itu, yang buku siswa itu termasuk dia sebagian dari kurikulum ya teman-teman. Kalau saya sih, karena begini, kan kurikulum pemerintah yang susun berdasarkan apa? Berdasarkan CP. Ya, kurikulum itu kan dari CP dulu yang paling besar ya. Kemudian disusun materi-materi sesuai dengan CP berdasarkan fase. Jadi saya bilang itu bagian dari kurikulum karena memang Masuk dari daftar pustaka. ya. Kenapa? Iya, bisa termasuk salah satu. Ya, kalau saya termasuk ya teman-teman. Itu adalah Salah satu ya. bahan pendukung ya, bahan pendukung dari kurikulum kalau saya ya teman-teman. Kalau di sini mungkin salah, kalau saya tidak. Ini kan pemahaman saya teman-teman. Kalau yang di atas saya rasa teman-teman sepakat. Kalau yang di sini saya agak kurang setuju dengan pernyataan ini. Kalau saya lebih ke, nggak mungkin orang bikin satu buku paket berdasarkan jurusan kita ya, kemudian tidak berdasarkan mereka melihat kurikulum yang ada. Apakah ini tidak ini? Ya, saya rasa tidak. Karena memang buku paket itu merupakan panduan atau salah satu faktor penunjang ya, atau pendukung ketika kita akan membuat materi ajar atau pada proses kita akan melakukan pembelajaran. Yang berikut, kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari meliput, ya ini betul, keterampilan,
pengetahuan dan dan sikap. sikap. Ya, ini betul teman-teman. Nah, sekarang komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksana kurikulumnya jelas. Yang di kurikulum Merdeka ada struktur kurikulum, capaian pembelajaran, dan asesmen, penggunaan perangkat ajar, kurikulum dan satuan pendidikan. Semuanya pemerintah yang sudah menyusun, menyediakan, memfasilitasi. Tugas kita sebagai guru tinggal mengadopsi dan memahami semua apa yang bisa kita terapkan ketika kita akan melakukan proses pembelajaran ya teman-teman. Nah, dari biasa juga begini. Ini bagus lagi nih. Mengapa kurikulum operasional KOSP ya? KOSP sekolah itu berbeda di antara satuan pendidikan. Saya minta sarannya teman-teman. KOSP-nya Kak Prenkin tidak sama dengan saya pastinya. KOSP-nya Kak Swiki, Kak Beni, Kak Nispa, Kak Fadli tidak sama dengan saya. Kenapa sampai begitu? Padahal kurikulumnya sudah jelas kemarin, sudah susun kamar dari pemerintah berdasarkan CP-nya yang sudah diturunkan. Kenapa tidak sama dengan kita? Memang kalau Sesuaikan dengan ya sekolah berbeda-beda kalau KOSP karena melihat kondisi sesuaikan dengan satuan pendidikan. Ya teman-teman, luar biasa. Sudah mulai paham ini teman-teman. Mari berbagi cerita pada saat Bapak Ibu menyusun kurikulum pelajaran. Nah, saya minta cerita dulu. Apakah ada pengalaman teman-teman atau pengalaman apa saja, entah itu rasa tidak tahu, kemudian ada rasa percaya diri tentang kita sudah tahu menyusun modul ajar atau kurikulum ya berkaitan dengan itu, kemudian mencoba Bapak Ibu menyusun dengan sendiri, kemudian bisa diceritakan pengalaman teman-teman. Kalau saya paling banyak, saya yang kemarin itu setelah saya belum mengetahui tentang bagaimana cara menyusun modul ajar ya teman-teman, saya paling banyak itu download, kemudian saya cuma pahami tentang kerangka apa namanya modul ajar atau RPP. Nah, modul ajar kemarin itu masih ada yang kita pakai KD, toh teman-teman, KD, kompetensi dasar, kompetensi inti, baru masuk di tujuan pembelajar profil Pancasila. Ayo Kak Hidir, silakan teman-teman yang berbagi. Izin ke fasilitator ini ya. Apa soal kurikulum Merdeka, kalau cara membedakan dengan kalau ke-13 kan lihat buku paket ya, jadi mau terselesainya itu buku paket itu dari per semester ya. Tapi kalau misalnya untuk modul untuk kurikulum Merdeka, apakah bisa kalau dalam satu modul itu misalnya dalam satu semester itu sepak bola? Yes. Bisa kira-kira. Kenapa Kak? Bagaimana? Kalau untuk pembelajaran untuk modul, kalau misalnya dalam satu semester itu saya cuma pakai satu modul, satu materi, misalnya cuma sepak bola. Satu materi, bukan modul ya. Satu materi ya. Dalam satu semester. Karena saya pengalaman saya untuk modul itu saya hanya download di PMM. Ya teman-teman, kita belum ada modul ajar. Kalau ada yang sekolah yang sudah punya buku paket, iya tahu modul ajar, tinggal disesuaikan dengan rata-rata belum ini Kak. Rata-rata belum ada modul ajar. Ini yang saya akan bawakan. Memang saya juga merasakan, saya perwakilan dari teman-teman, saya guru PJOK, saya darah guru PJOK. Saya akan suarakan ke dinas sebelum kita orang selesai pengembangan ini. Kami meminta semua buku PJOK yang terkait dengan kurikulum yang sekarang segera itu yang paling utama. Kalau macam di BOS ini jadi itu prioritas ya untuk orang ini dulu, karena memang rata-rata orang enggak ada. Saya juga cuma caga download materi. Bagaimana kita orang mau ini ya. Bagus sekali pertanyaan teman-teman, itu juga merupakan saran. Kemudian untuk pertanyaannya, dalam satu semester itu apakah kita cuma bisa kasih materi sepak bola?
tentunya teman-teman menyesuaikan ya. Saya bilang bukan tidak bisa, karena mungkin Kak Haidir berpikir bahwa ini kurikulum merdeka suka-suka kita. Kalau kita cuma sampai sini ya selesai. Baru cuma itu yang kita dapat kasih kan merdeka. Begitu ya pemahaman Kak Haidir ya? Siap, siap, ya. Ya, saya paham teman-teman. Begini teman-teman, masa enggak masuk akal ya teman-teman. Ketika materi contoh sepak bola, dalam satu semester cuma dapat habis sepak bola, sedangkan per fase itu beda teman-teman ya, disesuaikan dengan CP yang sekarang. Ada CP yang sekarang teman-teman, nanti saya akan bagikan CP yang sekarang. Kalau ada yang teman-teman yang sudah bisa di-share di grup CP yang sekarang itu teman-teman, itu pengembangannya itu jauh banyak sekali. Satu CP itu bisa kita muatkan berbagai macam materi teman-teman ya, bukan hanya satu materi ajar saja yang kita habiskan, contoh sepak bola di situ. Dan mungkin Kak Haidir di fase A itu Kak Haidir langsung mau kasih keterampilan teknik dasar menendang atau passing, kasih habis berdorong, menahan. Nggak mungkin Kak Haidir lebih dulu mengeksplorasi dulu terkait dengan pemateri sepak bola itu, tentang apa dulu pengenalan permainan sepak bola seperti itu. Kemudian dikembangkan lagi setelah materi itu, Kak Haidir bisa kasih materi yang agak mudah, disesuaikan dengan fase ya Kak Haidir. Nggak harus Kak Haidir paksakan bahwa ini harus orang bisa terapkan, tidak Kak Haidir. Ya, nanti sama-sama kita akan coba di tatap muka, kita akan coba menyusun satu modul ajar ya berdasarkan fase, kemudian kita akan coba terapkan sama-sama teman-teman ya. Ya, bisa. Jadi begitu ya Kak Haidir ya, enggak mungkin. Saya bukan berpikir berpikir sempit bahwa kurikulum merdeka itu ya sudah kebebasan kita. Nah, kalau kita cuma dapat habis itu cuma sepak bola yang kita makasih. Biar si Buya nih suka itu. Nah, seperti itu ya teman-teman, silakan eksplorasi semua apa saja yang berhubungan dengan materi yang ada di semester 1, kemudian berusaha menghabiskan itu saja dulu. Kalau memang tidak bisa, cuma saya kasih sarannya, kalau memang teman-teman cuma menghabiskan 4 materi dalam satu semester, tidak masalah teman-teman. Yang penting ketika teman-teman melakukan asesmen, ada yang namanya asesmen pengetahuan terkait dengan pemberian soal seperti itu, silakan teman-teman memuatkan 4 materi yang teman-teman ajar. Jangan melenceng dari materi yang teman-teman dah kasih, kemudian teman-teman muatkan dalam butir-butir soal atau apapun. Kalau saya paling banyak saya kasih praktek. Pengetahuan itu saya dapati langsung di lapangan teman-teman. Ada, itu hanya tinggal formalitas ketika mereka kan semester itu kan ada harus ujian semester. Di kita itu sebenarnya keterampilan ininya langsung ada, nilai prakteknya itu ada. Tetapi di kita yang di Bolsel itu masih mengikuti setidaknya kayak apa ya namanya itu. Padahal kita sudah enggak boleh lagi pakai soal-soal seperti itu. Iya Kak, itu yang ingin saya tanyakan Kak. Setiap semester itu kan kita dibuatkan harus ada soal, kemudian harus ada praktek. Itu harus praktek. Ya, padahal kita sudah ada yang seperti itu. Cuman artinya begini saja teman-teman. Saya juga pernah ada protes itu ke kepala sekolah. Orang sebenarnya ibu sudah ada ini ujian semester, karena orang penilaian itu sudah. Orang ada nilai praktek akhir itu sudah ada. Keterampilan pengetahuan itu orang sudah dapat, karena memang akumulasi dari pembelajaran kita tatap muka terus di kelas itu sudah ada semuanya. Nah, kata ibu kepala sekolah itu hanya sekedar kayak seremonial lah, biar mereka juga bisa. Nah, saya berpikir ya sudah, tetapi saya kasih soal yang gampang-gampang sesuai dengan materi yang saya pernah ajar. Begitu teman-teman. Kalau teman-teman kasih 10 soal saja. Jangan banyak-banyak teman-teman. Karena mereka sudah mempelajari materi yang kita orang suka sekamari toh, dari awal semester sampai terakhir. Tinggal seremonial lah saja teman-teman.
Baru kita orang di sini lagi ndak ada pengawas, teman. Ada pengawas, kalau saya di Bolang Uki itu saya belum pernah ketemu pengawasnya ya teman-teman. Jadi komunikasi kita antara pengawas itu saya belum ada teman-teman. Jadi ya seperti itu Kak Franky, Kak Haidir ya, menyesuaikan Siap. dengan materi yang teman-teman berikan. Nggak masuk akal teman-teman, satu semester cuma dapat habis satu materi. Sedangkan kalau SD itu atau SMP, SD yang fase AB itu baru gerak lokomotor ya, gerak fundamental itu kan ada lokomotor, non lokomotor, manipulatif, itu banyak sekali model permainan, model materi-materi yang kita akan ajar itu tentang berpindah tempat dan ini segala macam itulah ya, melompat, berlari itu. Nah banyak sekali sebenarnya, nggak mungkin mau ada habis satu. Begitu juga yang pas SMP dari mungkin dari keterampilan awal atletik atau permainan bola besar bola kecil itu masa cuma dapat habis satu materi ya. Kan begitu ya Kak Haidir ya, sama-sama kita memahami kurikulum ini mau tidak mau orang harus terapkan ya teman-teman. Memang ini Merdeka Belajar bebas ya, bebas, tetapi artinya bebas terstruktur ya teman-teman. Kita yang bisa mengambil keputusan. Tugas guru itu kita mengambil keputusan ya. Jadi silakan teman-teman yang akan mencoba menerapkan semua modul ajar, semua materi-materi yang ada di buku ya, di buku paket siswa, kemudian disesuaikan dengan karakteristik saja peserta. Oh ini kita tidak boleh ajar karena memang ini tidak ada di ini, kecuali begitu ya teman. Kalau menurut saya, pemahaman saya, kecuali Bapak Ibu bisa memodifikasi pembelajaran, yang penting disesuaikan dengan tujuan pembelajarannya itu teman. Oke Kak Franky silakan. Iya, terima kasih Kak untuk kesempatannya. Ya. Saya ingin bertanya untuk penyusunan modul ajar ini, backward design Ya. ini, kita bisa menggunakan materi K13 tidak untuk menyusun modul ajarnya? Terima kasih. Bisa saja Kak, kan disesuaikan dengan ini Kak, apa dulu? Buku. Iya kan sekarang belum ada buku buku K3 kurikulum Merdeka. Ya, karena kita belum ada kurikulum Merdeka, kita masih setidaknya ada sedikit yang kita jaga ambil di situ ya, di kurikulum Merdeka. Silakan teman-teman mau pakai itu yang di K13, silakan teman-teman. Tetapi penyusunan modul ajarnya berdasarkan backward design teman-teman. Ya, bisa? Siap. Ya, coba Bapak teman-teman bandingkan setelah ini, coba teman-teman bandingkan, coba buka RPP yang K13, kemudian nanti saya share untuk yang modul ajar saya ya, khususnya yang backward design secara sederhana ya teman-teman, biar teman-teman bisa memahami. Ya, bisa begitu ya teman-teman? Bisa. Oke. Saya kasih yang sederhana lah, karena memang RPP itu, modul ajar itu pengembangannya itu paling banyak di kegiatan pembelajaran ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Bagaimana Bapak Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Tentunya teman-teman menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan KOSP ya. Karena memang situasi sekolah itu beda dengan sekolah-sekolah lain teman-teman. Jadi ketika saya baru ya nanti ini mulai memahami tentang penyusunan modul ajar sesuai dengan yang backward design ini. Saya coba bandingkan dengan yang kemarin, ternyata ini lebih simpel. Khususnya kita di PJOK ini lebih simpel. Nggak ada lagi kompetensi dasar, kompetensi inti segala rupa ini DP ini. Pokoknya yang saya tahu dari CP, Quran itu adalah CP-nya. CP-nya langsung saya susun tujuan pembelajarannya ya. Dengan merumuskan CP dulu, baru turun tujuan pembelajaran,
kemudian saya sesuaikan dengan karakteristik yang ada di sekolah saya. Oh, ini cocoknya ke sini saya. Materinya saya ambil dari mana? Saya masih pakai materi yang kemarin K13. Kemudian saya susun asesmennya apa yang saya pakai. Apakah saya pakai 3 model asesmen itu, 3 dari asesmen awal, kemudian pakai proses dan akhir, itu saya sesuaikan tergantung kebutuhan saya, apa yang saya akan nilai, itu yang saya pakai teman-teman. Kemudian kegiatan pembelajarannya saya susun dengan sedemikian rupa ya. Yang terpenting adalah ketika kita orang melakukan proses mengajar, tujuan pembelajaran yang paling utama yang kita akan kasih bisa menyenangkan peserta didik teman-teman ya. Itu yang paling utama kalau saya. Saya lebih membuat pembelajaran lebih menyenangkan, tapi berhubungan dengan tujuan ajar ya, tujuan pembelajaran yang kita ajarkan teman-teman. Nah, kemudian ini sudah masuk ya. Apa saja yang selama Bapak Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK ya. Jadi semua ya teman-teman. Per fase itu berbagai macam CP-nya itu banyak teman-teman. Tinggal kita akan menyesuaikan dengan apa sih yang bisa kita akan terapkan sesuai dengan yang di CP, kemudian kita sesuaikan dengan materi teman-teman. Entah kita akan mengeksplor tentang keterampilan, kemudian pengetahuan, itu dipersilakan nih teman-teman. Silakan teman-teman yang mengeksplor sendiri. Dan muatan yang tadi yang ada katanya lagi ada di, saya pernah dengar lagi. Saya pernah lihat kemarin itu yang di RPP pakai apa namanya, Pancasila itu ya, itu yang di kurikulum Merdeka sekarang ya, profil pelajar Pancasila ya. Di RPP itu ada yang profil pelajar Pancasila. Sudah teman-teman, tidak usah dipakai lagi teman-teman ya, kita orang tetap cuma 3 ini ya. Mana kacamata berenang itu ya? Nanti mainnya. Hah? Bukan ini. Iya, nanti sebentar, apalagi mainnya. Oke, jadi kita pakai saja yang cuma 3 sesuai dengan penerapan backward design ini untuk penyusunan modul ajar ya teman-teman. Bagaimana Bapak Ibu akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran yang sekarang berlaku? Tentunya teman-teman sudah mulai mengetahui tentang penyusunan backward design ya. Saya rasa teman-teman sudah mau mulai mencoba menyusun dengan sendiri ya. Harapan dari materi atau modul ini teman-teman melawan ya, melawan kita orang perasa tidak tahu menjadi tahu teman-teman, karena guru-guru PJOK itu rata-rata semua teman-teman paling banyak yang tidak tahu susun modul ajar, termasuk saya sadari saya sendiri. Setelah saya mulai mengikuti ini, saya mulai paham karena memang saya DP orang suka belajar, kemudian saya suka ingin tahu yang saya tidak tahu, saya mau tanya. Saya ada coba belajar ini sedikit, kemudian saya mulai tahu, oh ternyata untuk penyusunan modul ajar dengan yang kemarin ini agak beda. Yang ini agak ribet, banyak sekali, dan yang paling terakhir yang sekarang kita memakai backward design ini agak gampang. Pengembangannya paling banyak di kegiatan pembelajaran atau langkah-langkah pembelajaran teman-teman. Nah, yang berikut. Nah, 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Kebutuhan dan karakteristik peserta didik jelas, dia sangat berpengaruh untuk kebutuhan proses belajar mengajar kita. Kemudian konteks masyarakat, dukungan ya, dukungan dari masyarakat, orang tua termasuk di situ. Kemudian waktu kan sekarang di per fase itu beda-beda. Kalau di SD dia kalau tidak salah 35 ya. SMP, SMA itu pun beda. Kemudian alokasi jam pembelajaran, cakupan dan tahapan, dan teknologi. Tentunya teman-teman ini sudah hal yang biasa untuk kita.
Kemudian penggunaan teknologi, silakan teman-teman mencoba ya dengan menggunakan teknologi atau fasilitas yang ada di sekolah. Kalaupun tidak ada, silakan teman-teman bisa download di HP, kemudian bisa, artinya ketika teman-teman mulai membuat proses belajar mengajar di kelas, walaupun kita tidak punya fasilitas yang ada, teman-teman bisa download. Artinya saya kasih contoh, materi kita ini hari adalah tentang atletik ya. Siapa yang sudah pernah lihat orang lomba atletik ya seperti ini. Nah, bisa dipakai di HP teman-teman. Tinggal bagaimana cara kita untuk memfasilitasi pembelajaran teman-teman ya. Nah, yang terakhir ini, yang paling terakhir adalah kurikulum merdeka dan artikulasi Ki Hajar Dewantoro dalam pendidikan nasional. Menurut Bapak Ibu, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK? Setelah penjelasan saya dari yang awal sampai dengan sekarang, kira-kira ada tanggapan dari teman-teman terkait dengan kurikulum PJOK yang sekarang ini, teman-teman? Kalau ada tanggapan, saya minta tanggapannya. Ya, silakan Kak Prengki. Iya Kak, terima kasih. Saya hanya ingin bertanya tentang backward design ini, apa bedanya dengan model pembelajaran berdiferensiasi? Karena kalau saya lihat dia tujuannya sama, yaitu untuk disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Ya, terima kasih Kak Prengki. Nah, Ya. kemarin, oke, saya bisa jawab ya. Backward design ini ya, dia di dalam ketika kita akan mulai menerapkan penyusunan modul ajar yang berdasarkan backward design, tentunya teman-teman sebelumnya itu kan kita sudah pelajari bagaimana pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, itu semua teman-teman, semua itu kita akan terapkan dalam modul pembelajaran backward design itu. Bagaimana yang berdiferensiasi, kemudian ada lagi yang pembelajaran inklusi. Jadi kita akan terapkan di modul pembelajaran ini. Makanya dalam pembelajaran PJOK ini lebih berpusat kepada peserta didik, mengeksplor semua kemampuan, keterampilan, pengetahuan, sikap oleh peserta didik kepada peserta didik. Kita sebagai guru membuat peserta didik itu menjadi mereka merasa nyaman dengan materi kita, kemudian pembelajarannya itu menyenangkan teman-teman ya. Karena itu yang saya bilang tadi, penerapan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang tidak memihak dari satu ke satu, menyamaratakan semua peserta didik. Karena tujuan dari kurikulum pembelajaran yang sekarang ini, yang merdeka ini ya, kurikulum merdeka, biar peserta didik merasa tidak merasa tertekan karena adanya materi model-model praktek PJOK, guru PJOK yang dulu-dulunya yang cuma main perintah ini, kasih materi ini, pokoknya kita akan belajar ini, habis ini sudah ulangan, besok kumpul tugas, selesai. Nah, dari backward design ini teman-teman, Kak Prengki, kita akan menerapkan semua yang saya bilang tadi, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, diferensiasi, pembelajaran inklusi menyesuaikan dengan seperti itu. Penerapannya ke sini Kak Prengki. Ya. Jadi benar yang Kak Prengki katakan tadi, saya lihat hampir sama. Iya. Karena semua pembelajaran yang sekarang, khususnya kita yang di PJOK itu, dia membuat pembelajaran lebih mengasihkan teman-teman ya. Ini karakteristik dari kurikulum yang sekarang. Kemudian pembelajaran adalah milik dari semua siswa. Mereka yang akan mencoba mengeksplor semua tentang keterampilan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ingat ya teman-teman, tujuan pembelajaran yang paling utama yang kita kuasai dulu. Kemudian silakan teman-teman memfasilitasi, kemudian mengeksplor tujuannya apa. Setelah teman-teman memfasilitasi, mengeksplor semua keterampilan yang mereka ketahui,
kemudian kita bisa mendapatkan informasi terkait dengan pengetahuan yang mereka ketahui dengan menggunakan asesmen teman-teman. Jadi seperti itu Kak Franky ya, penerapannya ke situ. Siap, Kak. Siap. Terima kasih. Paham ya Kak Franky? Siap ya, terima kasih Kak. Di backward design itu seperti itu teman-teman. Semuanya pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik itu kita akan terapkan di sini teman-teman. Makanya penyusunan modul ajar lebih disesuaikan dengan KOSP. Kemudian CP-nya dan karakteristik peserta didik. Nggak usah ambil CP-CP. Begitu juga dengan yang fase-fase SMA. Nah, dalam ini materinya itu dia ada segitiga ya, segitiga pembelajaran. Yang pertama fase SD itu dia teman-teman, dia tentang penguatan pondasi ya. Otomatis di SD itu paling banyak lebih membentuk dulu pondasinya. Saya kasih contoh ya. Di SD itu tidak langsung kita orang masuk di teknik dasarnya ya. Kita kuatkan dulu pondasinya, tentang apa dulu, tentang bagaimana gerak lokomotor non lokomotornya sudah bagus, kemudian kita mainkan dulu di situ. Nanti ke SMP, ke tingkat SMP itu kita sudah masuk di bagian teknik dasarnya ya. Kita sudah masuk ke situ, sudah mulai melakukan pemahaman tentang bagaimana cara menendang yang baik dan benar dalam permainan sepak bola, bola basket, dribble yang benar, kemudian pokoknya banyak sekali terkait dengan materi PJOK. Di fase yang ketiga ya SMA itu kita sudah masuk di penghalusan teman-teman. Pembelajaran dari SD SMP yang mereka dapati tinggal dihaluskan di SMP, di fase SMA sederajat. Begitu ya Kak Endang. Kemudian mengarahkan semua peserta didik, kita sudah bisa tahu ini cocoknya di sini, dia di sini. Jadi basicnya kita sudah dapat tahu di sini. Ketika peserta didik akan berperan sebagai pelatih, teman-teman sudah bisa melihat dia di sini. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Kita lanjut. Apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum Merdeka ya. Jadi yang dari awal yang saya bilang tadi, materinya yang pertama paradigma kita rubah, yang tadinya guru PNJ seperti ini jadi yang sekarang seperti ini, yang serba bisa dan serba memahami kebutuhan peserta didik teman-teman. Nah, apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum Merdeka? Ya ini yang pertama. Nah, yang saya bilang fokus pada materi esensial, muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik ya. Lihat dulu karakter peserta didik, apakah materi ini cocok atau tidak, kasih. Kemudian yang kedua, mengembangkan kompetensi dan karakter, pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Tentunya teman-teman sudah lebih tahu bagaimana itu yang kompetensi sosial. Saya kasih contoh sedikit, hubungan antara berteman mereka dalam kehidupan sekolah, itu bisa kita lihat ya teman-teman. Kemudian sikap moral mereka, ini yang perlu dikembangkan dalam kurikulum Merdeka teman-teman. Fleksibilitas pembelajaran. Kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik. Seperti yang saya katakan tadi, semuanya menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Tidak semua yang kita materi yang kita akan habiskan satu semester itu tidak akan semuanya bisa habis teman-teman. Cocokkan dengan karakteristik yang ada, situasi yang ada. Kemudian ketika memberikan penilaian, entah itu pengetahuan dan keterampilan, sesuaikan dengan materi yang kita berikan teman-teman. Begitu ya Kak Endang. Mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah ini sudah, saya rasa teman-teman pasti ini dari modul PMM sudah ada tentang materi ini ya teman-teman. Ki Hajar menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak
agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang tinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya. Hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak tersebut, ya. Pada akhir sesi ini, peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka apa tadi. Nah, sekarang kita akan coba pemahaman pemahaman yang tadi setelah kita bahas bersama terkait kurikulum. Kira-kira 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka itu sesuai dengan pemahaman Ki Hajar Dewantara apa-apa saja. Yang pertama itu pastinya berpusat pada peserta didik, apalagi pengembangan keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Yes. Dan yang terakhir adalah tentang apa? Kurikulum Merdeka. Dia di samping berpusat kepada peserta didik, kemudian yang kedua tadi pengembangan keterampilan dan segala macam tadi. Yang terakhir adalah, ayo, ada yang masih ingat tadi? Izin Kak, HP semua mati tinggal 1%. Ya, sedikit lagi kita semua selesai ini, pas 1,5 jam pembelajaran kita. Nah, apa? Dan khususnya yang PJOK memberikan pelayanan terhadap pembelajaran yang bermakna. Jadi sepertinya teman-teman, jadi semua ya pembelajaran PJOK ini sekarang sudah lebih ke menyenangkan teman-teman. Kak Endang, saya lihat saya sudah lihat di postingan Facebook, pembelajarannya sudah dirancang sedemikian rupa biar menyenangkan, karena memang tujuan pembelajaran kita yang sekarang seperti itu teman-teman ya, lebih menyenangkan peserta didik lebih memahami sebagai mereka untuk bisa belajar lebih menyenangkan, kemudian mereka merasa dihargai ya, karena mereka bebas bereksplorasi terkait dengan materi-materi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Begitu ya Kak Endang ya? Ya, izin Pak Ketua, soalnya kan Ya. di materi kita kan ada permainan bola kecil, softball. Kita kan tidak ada itu, jadi kita ganti yang kasih. Kemudian untuk lompat tinggi, itu tidak ada alat, jadi kita pakai permainan tradisional, lompat tinggi masa kecil. Jadi mereka bahagia sih. Itu maksud dari tujuan dari kurikulum yang sekarang ini teman-teman, yang khususnya yang kita main dia aja, lompat tinggi main dia aja. Ya, bisa ya. Silakan teman-teman. Iya. Soalnya kan yang kita jelaskan tekniknya, bagaimana gaya guling perut, gaya gunting. Yang penting kan mereka tahu, baru mereka senang mengingat masa kecil. Ya, silakan teman-teman. Yang penting dia berhubungan dengan tujuan pembelajaran. Yang tadinya Kak Endang bilang lompat, dapat tuh diarahkan dengan main lompat tali. Seperti itu, biar menyenangkan teman-teman ya. Jadi teman-teman yang kemarin kita itu kaku memahami tentang harusnya kita kasih materi lompat-lompat, ayo semuanya lompat ke sini, padahal tidak seperti itu teman-teman ya. Sekarang kita banyak sekali model permainan yang intinya peserta didik lebih bisa dihargai, kemudian mereka lebih menguasai semua pembelajaran pada hari itu dengan merasa senang teman-teman ya. Jadi itu, jangan hanya terfokus macam lompat, harus kita bikin bak lompat 1, ngana start dari sana, kita minta lompatannya sesuai dengan yang saya ini, usahakan 5 meter. Jadi sekarang tidak seperti itu ya teman-teman. Mereka sudah melakukan gerakan lompat dengan pembelajaran yang dimodifikasi oleh teman-teman sudah luar biasa teman-teman. Mereka sudah punya nilai, kemudian mereka sudah pengetahuan tentang materi yang teman-teman berikan.
Peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK, ya sudah. Peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Jadi saya minta tanggapannya Kak Tio. Kalau masih dengar, kira-kira penyusunan model pembelajaran, modul ajar yang pakai prinsip backward design itu yang bagaimana Kak Tio? Kak Tio bisa dengar? Saya belum dengar Kak Tio suara hari ini dulu. Selain Kak Tio, saya minta tanggapannya Kak Fatra Wandika dulu. Kak Fatra bagaimana? Jadi dalam penyusunan program modul ajar itu, yang backward design itu apa-apa saja Kak Tio susunannya? Kak Fatra Wandika. Saya minta penjelasannya. Aduh, nggak ada ini. Kita lanjut ya. Swiki. Kalau Kak Swiki pasti saya rasa dia bisa itu. Coba saya minta Kak Swiki, backward design itu susunannya seperti apa ya? Ya, yang lain dulu, Ketua. Hah? Yang lain dulu. Yang lain. Oke, mantap sekali. Oke, enggak apa-apa Kak Swiki. Mohon didengar ya. Ayo Kak Noto silakan. Mantap sekali Kak Noto. Saya mendengar dari tadi Ketua. Saya mendengar. Bahkan saya Siap. Yang bagaimana itu backward design Kak Noto? Kalau yang dari saya dapat tadi, background design itu susunannya yaitu dari CP, kemudian TP, kemudian kita lanjutkan ke asesmen, dan yang terakhir yaitu kegiatan pembelajaran. Ya, susunannya backward ya. Terima kasih Kak Noto ya. Saya mengkoreksi sedikit. 3 untuk yang backward design teman-teman. CP itu memang sudah ada ya. Semua dari kurikulum apa saja, CP itu yang paling utama toh. Itu kan memang sudah susunan dari pemerintah. Itu kita orang kalau ini sebagai pedoman ya teman-teman. Jadi struktur dari penyusunan modul ajar yang backward design itu, dia yang pertama adalah tujuan pembelajaran seperti Kak Noto bilang tadi, kemudian asesmen, dan terakhir adalah langkah-langkah kegiatan atau langkah-langkah pembelajaran. Berdasarkan apa yang ini tujuan pembelajaran? Berdasarkan CP teman-teman. Jadi seperti itu ya, bukan 4 ya, 3. Tujuan pembelajaran, asesmen, sama kegiatan pembelajaran. CP itu memang sudah semua untuk kita ya. CP itu dari bergantian kurikulum, tetap kita orang berfokus ke CP-nya itu. Karena bagaimana kita menentukan tujuan pembelajaran sedangkan CP tidak ada, otomatis kita tidak bisa. Artinya pedoman kita menyusun tujuan pembelajaran berdasarkan CP. Kemudian kita lanjut. Ya, terima kasih. Materinya hari ini kita sudah selesai. Saya lihat dulu waktunya juga sudah pas 1,5 jam lebih ya. Ya, lebih 10 menit. Saya minta teman-teman untuk menghidupkan kamera kembali biar kita bisa dokumentasi pembelajaran kita hari ini. Oh, siap Kak Trio. Kak Trio sementara kasih siap bahan untuk hantaran. Oke, kita doakan teman-teman lancar sampai naik pelaminan ya. Kak Trio. Kak Endang tadi ada ya, cuman so habis akan ini kayaknya karena memang di bolang uki itu ada mati lampu. Oke, Kak Noto bisa bantu saya untuk foto bersama. Minta maaf Pak Guru, minta maaf. Ya, enggak apa-apa Kak Trio, enggak apa-apa. Oke, teman-teman semua, tunggu ya, saya close dulu. Hadir.
Swiki ngape laptop boleh bawa ini stop. Swiki. Kita tahu di mana tahu. Oke, Kanoto yang akan bantu. Tenang, ada fotografer handal torang. Kanoto ini sudah kita rampi tanpa ini fotografer. Untuk Kak Nispa dengan Kak Rivaldi, DP kamera memang tidak menyala. Iya, Kak Nispa, Kak Rivaldi ini tidak menyala dorong pe ini. Tidak apa-apa. Dari tadi saya ada lihat itu. Oke. Oke, Kak Fatli sudah. Hitung ya. Ada 12 semua. Apa sih? Oke, udah. Ya. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. Nggak tampil DP kamera. Kenapa? Sudah tak tampil. Oke, sudah. Oke, 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih ya teman-teman. Siap, sama-sama. Ilmu yang saya Siap, sama-sama. Maaf Ketua. Ya, Siap. sama-sama Kak Patra. Setidaknya teman-teman walaupun kurang paham terkait dengan materi kurikulum ini, sama-sama Siap, Pak kita Guru. akan coba memberikan atau share terkait dengan pembelajaran hari ini. Saya akan coba share bagaimana penyusunan modul ajar berdasarkan backward design. Nanti teman-teman, ini saya akan share sebentar, cuma yang ini yang mudah dipahami ya. Biar penyusunannya Iya Kak, iya. teman-teman. Siap. Yang backward design. Ya. Siap, Jadi siap. untuk kita PJOK kita memakai modul ajar yang seperti ini sekarang ya teman-teman. Contoh modulnya Ketua. Contoh modulnya. Siap. Ya, contoh modul saya akan coba kirim. Saya bikin Itu saya kira-kira coba untuk tatap muka kapan? ada jadwalnya di ini Kak Patra, ada jadwalnya jadwal. di grup silakan. Kalau Lokasinya memang di yang mana belum Ketua lokasi? saya kirim ulang ya. Iya, Oh, yang tatap Jadwal. muka ini Kak, yang tatap muka yang dia tanya saya. Tatap muka Patra. tatap muka. Iya, tatap muka ada di jadwal itu Kak. Oh, siap. Saya lihat dulu. Siap. Tunggu ya, saya lihat dulu. Tunggu. Lokasinya di mana Ketua? Lokasinya. Oh, itu saya belum tahu. Saya lagi mau komunikasi dengan Ibu Siap. Kabit, ya. Jangan sama-sama aja Patra. Jangan lari sendiri. Kenapa? Siap. Kak Patra. Ya, nanti kita sama-sama. Oke, terima kasih ya. Siap. Semoga Siap. pembelajaran kita hari ini bisa dimengerti, kemudian teman-teman pun bisa dikondisikan dengan karakteristik peserta didik sekolah dan maupun apa saja terkait dengan penyusunan materi kurikulum ini ya teman-teman. Saya juga baru belajar, saya cuman fokus ke modul pembelajaran ya, bukan modul apa? Modul ajar, penyusunan modul ajar. Saya sedikitnya ada pemahaman tentang penyusunan yang backward design ini karena kita diarahkan ke backward design ini untuk yang khususnya PJOK teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Saya coba jelaskan, mudah-mudahan bisa dimengerti. Saya minta maaf apabila ada yang saya belum tahu. Nanti kita akan coba share-share lebih banyak dalam tatap muka. Nanti kita akan belajar walaupun biar menghasilkan satu modul ajar yang memang sudah bisa kita pahami bersama ya teman-teman ya. Siap. Terima kasih. Sekian. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan doa kita tutup dengan doa, berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Selesai. Berdoa selesai. Terima kasih ya saya. Amin. Keluar ya teman-teman. Terima kasih. Siap. Suki jangan keluar kan Suki? Keluar dia. Bapak ini? Orang sendiri ini kok. Asik.